Bismillahirrahmanirrahim. Pohon salam tumbuh di pinggir sumur, memetiknya make sebatang galah. Yang jawab salam pada panjang umur dan kesemuanya pada barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil musyrikin wal munafikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimin nabina imamil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi binuri hidayatihi ila yaumidin amma ba'du. Para pemirsa TV MUI Kota Bekasi, yang mudah-mudahan di acara yang kita ketahui ini sangat bermanfaat, terutama untuk masyarakat yang berada di Kota Bekasi, dalam program yang alhamdulillah kesemuanya berjalan lancar di bawah naungan TV MUI dan di bawah pimpinan para pimpinan MUI Kota Bekasi, di antaranya Bapak Kyai Haji Miran Samsuri, Bapak Kyai Haji Sukandar Gojali, Bapak Kyai Haji Hasnul Khalid Pasaribu, dan Bapak Kyai Haji Jurkanain Sregar. Maha besar Allah yang telah membentangkan bumi yang subur ini tempat kita berkampung dan berpijak. Maha besar Allah yang telah menciptakan matahari yang dengan sinarnya penuh berisi syarat-syarat kehidupan makhluknya. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini anugerah Allah kepada diri kita ditetapkan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dengan keimanan dan ketakwaan itulah kita dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan kita di dunia ini, terutama melaksanakan kegiatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersiapkan diri kita jika diri kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan apapun yang kita lakukan di dunia diniatkan untuk nanti bermanfaat ketika kita pulang ke rahmatullah. Dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang di mana dalam melaksanakan kegiatan di dunia ini diniatkan bagaimana apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak ketika nanti kita pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dalam tayangan dari TV MUI ini sebagai salah satu media, baik itu media pendidikan, dakwah, dan wawasan keagamaan, semuanya sangat bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa TV MUI yang berbahagia, dalam kesempatan saat ini saya akan menyampaikan dengan judul, dengan tema yaitu setiap hari kuburan ataupun makam memanggil kita 5 ataupun 7 kali. Para pemirsa TV MUI yang berbahagia, dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan bahwa setiap hari makam kuburan memanggil kita. Ada yang mengatakan 5 kali dan ada yang mengatakan 7 kali. Sab'a marotin, ataupun ada yang mengatakan yaitu khamsa marotin. Para pemirsa yang berbahagia, setiap hari kuburan ataupun makam itu memanggil kita. Untuk mengetahuinya bahwa kuburan itu memanggil kita, ya ini harus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendekatkan diri, salah satunya dengan kita belajar agama, mendengarkan wejangan dari para kiai dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita lebih untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang beriman dengan yang gaib. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang disampaikan kuburan yang setiap hari memanggil kita? Ada yang mengatakan 5 ataupun ada yang mengatakan 7 kali. Yang pertama, ana baitul wahdah. Wahai para calon yang tempat tinggalnya nanti di tempatku,
tempatku itu nanti setelah kamu tinggal, yaitu di tempat yang namanya kuburan ataupun makam, yaitu aku adalah tempat di mana sendirian, kamu tinggal sendirian. Bagaimana supaya nanti kita di kuburan setelah kita nanti pulang ke rahmatullah? Tidak lain para pemirsa yang berbahagia. Di dunia ini mari bersama-sama kita mencari teman supaya nanti kita ada di kuburan itu ditemani oleh orang yang bisa menemani kita di kuburan. Apa kata kuburan tersebut? Faja'alaka munisan. Carilah teman yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Mari bersama-sama kita usahakan, kita agendakan, kita istiqomahkan, dan kita dawamkan untuk selalu kita membaca Al-Quran yang semata-mata untuk bagaimana kita mendekat diri kepada Allah, dan nanti kita akan mendapatkan teman di alam kubur ketika kita nanti setelah mati dan kita dimakamkan oleh para kerabat, para tetangga, dan keluarga semuanya. Para pemirsa TPMU yang berbahagia. Yang kedua, kata kuburan, ana baitul zulma. Aku adalah tempat di mana itu kamu tinggal gelap. Karena kita diuruk dengan adanya tanah tersebut. Maka nanti setelah kita diuruk ataupun kita dimakamkan dengan yang sudah kita lakukan ataupun yang dilakukan oleh para tetangga dan sebagainya, dan kita pun nanti akan tinggal dalam kegelapan. Kata kuburan, supaya kita enggak gelap dengan apa? Panawiruni biqiyamil lail. Maka sinarilah, yaitu bagaimana supaya kuburan tidak gelap, supaya kita melihat dan kita bisa, supaya hidup kita di alam kubur itu dengan penerangan. Salah satunya adalah dengan kita selalu bangun malam. Dengan apa kita bangun malam itu? Pertama, kita melaksanakan ibadah sholat tahajud, zikir, baca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti kita pulang dan tinggal di kuburan, sebelum nanti kita akan bersama-sama, yaitu tinggal di alam akhirat, kita mampir dulu, kita singgah dulu di alam kubur, dan supaya kita punya penerangan, maka bangunlah, yaitu setiap malam dengan tahajud dan sebagainya. Para pemirsa TPMU yang berbahagia. Yang ketiga, kata hadis yang setiap hari itu kuburan memanggil kita, wa ana baitu turab. Yang ketiga itu kuburan memanggil kita bahwa nanti tempat kamu tinggal itu di kuburan adalah dikelilingi oleh adanya tanah. Di samping kita, di depan kita, di belakang kita, itu kita kesemuanya dikelilingi tanah. Supaya kita mempunyai alas di alam kubur tersebut, yaitu fahmilul firos bil amalin soleh. Maka bawalah alas di dunia ini dengan selalu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat amal soleh. Amal soleh itu adalah perbuatan-perbuatan yang semata-mata mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, dan kita juga memberikan berbagai macam fasilitas kepada orang lain yang membutuhkannya. Dikarenakan kita sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki dan sebagainya. Termasuk kita pun tersenyum kepada para tetangga kita, selalu berbaik kepada sesama daripada kita bersama-sama hidup di dunia ini, itu termasuk adalah beramal soleh. Mudah-mudahan kepada para pemirsa TPMU yang berbahagia, dengan kita selalu yaitu beramal soleh, dan nanti kita ada di alam kubur itu yang dikelilingi adanya tanah tersebut, karena kita mempunyai alas. Para pemirsa yang berbahagia, yang keempat, kata kuburan ataupun makam yang memanggil kita, wa ana baitul afai, di mana aku adalah tempat yang nanti kamu tinggal di kuburan ataupun di makam itu dikelilingi dengan adanya binatang-binatang buas. Memang kepada para pemirsa yang berbahagia, kalau sekarang ini kita berkunjung ke makam ataupun kuburan, tidak mungkin terlihat adanya yang disebut dengan binatang-binatang buas.
tetapi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada yang gaib, permasalahan-permasalahan yang ada di kuburan tersebut nanti akan terlihat dengan kita adanya kepercayaan kita kepada Allah, terutama kepada yang gaib. Supaya nanti kita mempunyai benteng pertahanan, tidak diserang oleh binatang-binatang buas. Nah, salah satunya adalah fahmilul surab, bahwa kita ini harus membentengi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita selalu membaca Bismillah. Apapun perbuatan kita di dunia ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, selalu kita mulai dengan pembacaan Bismillah. Dari bangun tidur, melaksanakan pekerjaan, melakukan ibadah ke semuanya. Yang pertama-tama yang harus kita ucapkan, baca Bismillah. Nah, baca Bismillah ini adalah walaupun ringan, tapi bisa membentengi diri kita ketika nanti di alam kubur itu banyak binatang-binatang buas. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Yang terakhir, kepada para pemirsa yang berbahagia, kata kuburan ataupun kata makam, ana baitu su'al munkar wa nakir. Aku adalah di mana tempat yang nanti ketika kamu tinggal di kuburan itu, maka ada pertanyaan-pertanyaan. Ketika kita hidup di dunia ini, melakukan perbuatan-perbuatan akan ditanya oleh munkar wa nakir. Supaya diri kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di munkar wa nakir tadi, mari bersama-sama selama kita ada di alam dunia dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya nanti diri kita ketika ada di alam kubur dan kita akan ditanya perbuatan-perbuatan kita di dunia ini dengan munkar wa nakir, bisa kita menjawabnya. Kenapa? Dikarenakan kita selalu berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Bahwa aku bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat daripada azab kubur dengan kita selalu yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita perbuat semata-mata tidak lain kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak melaksanakan ibadah. Kalau kita barangkali tidak melaksanakan ibadah, dikhawatirkan diri kita. Yang sering dalam firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Siapa orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya mempunyai kekayaan, mempunyai segala apapun, dia tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini nanti akan masuk ke nerakanya dakhirin dengan secara hina. Supaya diri kita jangan sampai dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita tidak percaya dengan apa yang sudah ditakdirkan, yang sudah diberikan berbagai macam fasilitas. Nah, untuk itu jangan sampai kita dibiarkan tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari akhir, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan perbuatan-perbuatan kamu sesuai dengan keinginan kamu, supaya nanti kita yaitu bisa mengendalikan diri kita, baik hawa nafsu kita yang jelek dan sebagainya. Mari bersama-sama supaya diri kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan ada manfaatnya, mudah-mudahan program yang dilaksanakan di TV MUI Kota Bekasi bermanfaat. Bagaimanapun ini adalah salah satu media edukasi, media wawasan beragama, dan edukasi juga untuk menambah kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Terima kasih. Billahi bisabil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.